Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad as-sahihman nabiyyi wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya kita ceramah tuh habis salat isya sampai tarawih, dan biasanya kalau ceramah habis isya itu dibatasi maksimal 20 menit karena belum tarawih, gitu ya. Sekarang kita salatnya sudah selesai tarawih dan witir, tinggal subuh saja kita tunggu, ya kan? Kan tidak ada lagi salat sunat kan, ini tinggal subuh aja. Nah, jadi mungkin inisiatif pengurus kenapa dibikin habis tarawih supaya Bapak Ibu berlama-lama di masjid. Nah, itu ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita seperti ini, aktivitas malamnya, paling tidak kita sudah melaksanakan dua pesan Allah di dalam rangkaian ayat puasa. Bapak Ibu kalau baca ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187, sepanjang pembicaraan Allah tentang puasa itu ada 4 perkara yang Allah selipkan di tengah-tengah, yang sepertinya tidak tersambung dengan pembicaraan puasa, tapi ada di tengah ayat puasa. 2 di antaranya, 1 di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat itu bicara tentang aturan puasa. Kapan mulai puasa, kapan akhir puasa, siapa yang boleh berbuka di siang hari. Itu aturannya begitu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayatnya begitu tuh. Yang melihat bulan puasa, yang melihat bulan berbuka, yang sakit begini, bersafar begini. Tapi di ayat awalnya, di awal ayat itu kata Allah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda. Kenapa disebutkan Al-Quran? Padahal ini bicara ayat puasa. Ini bicara tentang aturan puasa, bahwa di bulan Ramadan itu amal yang istimewa itu adalah Al-Quran. Itu makanya istilahnya tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Dari kata daras. Daras itu artinya belajar. Dari kata itu ada kata mudaris, guru. Dari kata itu ada kata madrasah, sekolah. Jadi tadarus Al-Quran itu adalah kita baca ayat, kita jelaskan, ibu bapak dapat, oh begitu yang benar ya. Oh ternyata saya salah selama ini. Itu namanya hudan. Itu namanya bayyinat. Itu namanya furqan. Dan itu yang harusnya kita perbanyak di malam-malam Ramadan ini. Memperbanyak kajian atau tadarus Al-Quran seperti malam ini. Kalau bisa durasinya ya sampai subuh tadi. Ya. Nanti capek, makan dulu. Bawa buku duari. Lalape panik ngejilek itu sampai tengah malam. Begitu harusnya. Yang kedua di ayat 187 Allah bicara tentang apa yang boleh di malam Ramadan. Kapan mulai imsak, kapan mulai berbuka. Itu ayat itu begitu ceritanya tuh. Tapi di bagian tengah kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian pulang menemui istrimu kalau sedang berada di masjid. Kenapa disebutkan i'tikaf di masjid?
Ini menjadi isyarat di bulan Ramadan, terutama di malam-malam harinya, berlamalah berdiam diri di masjid. Berlama-lamalah di dalam masjid. Itu harus begitu tuh. Dan dua amal inilah yang nanti ketika manusia berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, ada 10 manusia yang tidak ikut berdiri. 3 dalam hadis Al-Baihaqi, 7 dalam hadis Bukhari Muslim. Yang 2 itu, 1 rajulun qara al-Quran ibtigha'a wajhillah, mereka yang selalu interaksinya dengan Al-Quran intens. Mereka selalu dekat dengan Al-Quran. Apakah membacanya, menghafalnya, mempelajarinya. Quran. Yang kedua, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hadis Bukhari Muslim. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Nah, model Bapak Ibu kini, Pak. Aku tak pawit di masjid hati namanya. Kau lah masuk ke masjid, kau malih pulang. Ada orang Bapak Ibu culik dulu di masjid itu. Tiba paling kemudian, pulang paling dulu. Selalu kami orang tibonya naik. Assalamualaikum itu tabang lain. Nah gitu. Orang yang begitu tidak termasuk nanti itu. Ini orang yang nyaman tentram hatinya di masjid. Nah paling tidak yang malam ini 2 itu kita dapatkan. 1 Al-Quran tadarusnya, yang kedua i'tikafnya, berlama-lama berada di masjid. Apalagi yang lah pensiun, aja gak lama-lama dari masjid. Ya kan, ya itu tadi itu. Lah pensiun kan nunggu waktu gitu. Maka berlama-lama lah di masjid ini. Nah begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi perlu juga kita sepakat ini. Kalau hilang cuci jamaah kok. Biasa 20 menit ya. Kini 2 kali itu, hampir 10. Ayo Bu ya, hampir 10 berarti sekitar jam 10 kurang seperempat lah. Insya Allah 10 kurang seperempat tak berhenti nih. Ya kok tambah agak 5 menit itu kan mana. Nah malam ini Bapak Ibu kita akan bahas surat Ali Imran 133. Kita baca ayatnya ya, Ali Imran 133. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah begitu ya. Jadi perintah Allah bersegera mendapat ampunan. Sari'u itu artinya cepat, segera, jangan santai. Untuk dapat ampunan cepat, segera. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, kalau Allah bicara soal ampunan, sorga, akhirat, pahala, tidak ada kata santai satupun. Bacalah Al-Quran. Coba. Nanti baca surah Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berpaculah kalian mendapat ampunan Tuhan. Nah, sabiqu itu artinya musabaqah. Berpacu. Jangan santai. Kalau soal ampunan. Nanti baca surah Al-Ma'idah 148. Fastabiqul khairat. Begitu ya. Berlomba-lombalah mencari pahala. Ya, keuntungan akhirat. Nah, perintahnya fastabiqu ya. Berlomba-lomba, berkompetisi. Bapak Ibu kalau baca Al-Mutaffifin ayat 26. Kata Allah wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan sorga bersainglah. Falyatanafis itu bersaing dengan orang-orang yang punya daya saing. Begitu perintah Allah itu. Nanti baca surah Al-Jumu'ah ayat 9. Iza nudiya lis-salati li yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah.
kalau engkau mendengar panggilan azan, berlarianlah ke rumah Allah. Tak jalan santai ya. Berlarian fas'au dari kata sa'a, lari. Bapak Ibu kalau baca Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, berlari kencanglah menuju Allah. Firru di situ ya. Bapak Ibu kalau baca Al-Isra 19, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang ingin akhirat maka berburulah. Tidak ada satupun kamus santai soal akhirat. Ampunan, sorga, pahala, perintah Allah berpacu, berlomba, bersegera, berkompetisi, bersaing. Jadi tanda serius akhirat itu ya. Masalah dunia tidak ada suruh bersaing, tidak ada disuruh cepat, santai sajalah masalah dunia itu. Nah Bapak Ibu, tadi perintah Allah kita disuruh bersegera dapat ampunan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersegera dapat ampunan Allah? Kenapa? Kenapa kita harus cepat dapat ampunan? Satu, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Tidak pernah tahu kita Bapak ya, kapan mati datang. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda taubat di sore hari. Belum tentu kau melihat matahari terbenam. Boleh jadi ini siang terakhir engkau hidup. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda taubat di pagi hari. Belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jangan pernah Bapak Ibu yakin hidup ya 24 jam. Hidup kita tidak lebih dari 12 jam. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, man qala hina yusbih, siapa yang berkata di pagi hari dia berkata sekali saja. Apa yang dia katakan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kalau dia baca pagi sekali, mata qabla ayyusbih, mata qabla ayyumsiya, mati sebelum sore, famin ahlil jannah, langsung ke surga. Man qala hina yumsi, kalau dia baca sore sekali, dia baca lagi sore, mata qabla ayyusbih, mati menjelang pagi, famin ahlil jannah, dia langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu ini, tolong ini amal jangan ditinggalkan pagi sore. Baca pagi sekali. Kalau Bapak Ibu baca sekali pagi, aku tunggu salah mati sampai sore deh. Ya. Mati, surga langsung. Oh, tidak jadi mati Ustaz, baca sore. Tunggu lu mati sampai pagi. Ya pasti mati bego tuh, baca yola kamu. Ya, kalau tidak mati siang mati malam bego kamu. Ada yang siang mati, ada yang malam mati. Kalau tidak siangnya beko mati, malam besok. Maka Bapak Ibu supaya aman, bersegera dapat ampunan, baca pagi, baca sore. Ini amal penting Ibu ya. Amal penting ini. Ini udah panjang mana loh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Udah sampai 1 menit selesai itu. Pokoknya Bapak Ibu mulai hari ini jangan pernah tinggalkan sayyidul istighfar. Pagi sekali, sore sekali. Ya, pokoknya baca. Ya, pasti betul mati. Ya. Apalagi ni lah tiok orang ceramah mencari tapik wasanda ada kalamo le itu. Ya. Ya, tiok ceramah tapik wasanda cari ya. Tidak kalamo lah tando-tando tu. Ya kan menyanda tu kan ibarat kayu kita boleh laku tu. Menunggu rabah tu itu. Nah, adalah menyanda tu rajin-rajin baca golek. Ya.
Itu alasan pertama kenapa kita bersegera dapat ampunan. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Betul. Yang kedua, kenapa kita segera istighfar minta ampun dapat ampunan? Karena kita tidak ada yang aman dan selamat dari dosa. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dosa selalu menghampiri kita. Gini, Bapak Ibu habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalimat pertama yang diajarkan Nabi? Istighfar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah begitu? Itu ibu bapak habis sujud, habis salat, kalimat pertama taubat wa atubu ilaika. Kenapa Bapak Ibu habis salat kok bertaubat? Habis sujud kok minta ampun? Kalau orang habis bermaksiat, berjudi, berzina, dia taubat istighfar ya wajar. Ini setelah salat, sujud, taubat. Ini menjadi bukti kita tidak aman dari dosa, hingga dalam ibadah pun bisa berdosa. Ibu bapak salat tadi, bisa bermaksiat dalam salat. Bisa Ustaz? Bisa. Misal ibu salat di belakang, pas takbir Allahu Akbar, tak jadi kamu kena ibu yang dimungkup, lalu su kena ni. Talintih di hati ibu, rumah rancak, oto rancak, mukena lusu, dunia sebu. Nah, ibu tak bicara, lidah ibu tak bicara, tangan tak ada berbuat, tapi lintasan hati. Itu yang disebut dengan as-sarair. Yauma tublas sarair. Besok di akhirat dibukakan Allah simpanan-simpanan di hati kita. Karena ada maksiat yang disimpan di hati, yang hanya kita yang tahu. Makanya istighfar habis salat. Boleh jadi ada lintasan macam-macam di hati ibu tadi. Bapak ibu salat aman. Tapi pas sujud, kawan tu kan baca subhanallah. Oh yamo nada ibu. Tak pambong kancang bau namo kan. Ya kan? Ibu dalam hati jendak kadaki insuk. Kan pamale warna gosok gigi. Padahal nafasnya bau bukan karena malas menggosok gigi. Boleh jadi ada penyakit dalam organ tubuhnya yang membuat nafasnya tidak segar. Ibu lamun polisi mana gosok gigi. Maksiat itu. Maka istighfar selesai salam. Habis salat segera taubat. Karena hati ibu sedang bermaksiat tadi. Nah hebat tuh. Dalam salat pun tak selamat dari dosa. Apalagi di luar salat. Ibu bapak dengar pengajian, saya ceramah. Saya sampaikan Al-Quran, ibu dengar Al-Quran, itu kebaikan. Tapi Nabi ajarkan sebelum ini majlis ditutup, sebelum pengajian diakhiri, ada doa minta ampun, namanya doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tidak begitu? Ini habis berceramah. Dah habis main domino apa? Kalau sudah main domino, kepada banyak istighfarnya dong. Ini ceramah, ibu istighfar dulu. Saya istighfar. Kenapa? Walaupun kita pengajian dah aman dari dosa, bisa jadi lidah saya terpeleset, saya istighfar. Boleh jadi bapak ibu tadi mendengar ceramah, ya bisa jadi ibu ceramah, ibu mendengar ceramah, lah setengah jam ceramah mulai. Tibu ibu dalam bed. Pas ibu pembuka pintu, bagabi kawan sawana. Ibu panjang muncung tu apa kasih itu? Ibu ingin mengecen rumahnya di subit masaji, tapi kemudian tawi dengan pengajian. Tahu itu? Amane mana? Dari was ibu tahu? Itu maka muncung panjang tu mah. Ya. Padahal belum tentu dia malas.
Boleh jadi dia merawat suami yang sakit. Diselesaikan urusan suaminya dulu. Setelah beres baru dia minta izin. Dah, le buli ambo kama tadi dan pengajian. Baiklah, tu makuk telambeknya. Ibu dah panjang ujung ibu kan cium. Nah, maksiat ibu nama itu. Istighfar. Ibu-ibu dengan ceramah duduk di belakang. Ustaz berceramah awak mota. Dan di otan ustaznya. Jadi judul tu. Ustaznya ke potaan ibu kok. Tidak maksiat dong. Maka istighfar. Itu buktinya tidak ada kita yang selamat dari dosa. Maka segeralah dapat ampunan. Tuh. Alasan ketiga, kenapa kita segera dapat ampunan? Karena Bapak Ibu kalau tidak dapat ampunan tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Nanti baca surah Al-Fajr ayat 28-29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhanmu. Siapa yang boleh pulang? Kalau jiwanya sudah tenang. Yang tidak tenang tidak boleh pulang. Terhalang. Neraka dulu. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah dapat ampunan Allah. Kenapa begitu? Nabi ditanya dalam hadis Ahmad. Ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, maha kafi sadrik, dosa itu yang menggelisahkan hatimu. Dosa ini Bapak Ibu sifatnya membuat hati kita gelisah. Kalau tidak tenang hati kita tanda banyak dosa. Ibu kalau tidak mau lalu waktu malam banyak dosa. Ayolah kamu. Sebab dosa ini kita gelisah. Ibu kalau bercakap japat di rumah, dia mau lalu malam. Tidak mau lalu dah. Tapi itu ayolah kamu. Oh tidak Ustaz dan bakaru. Ya lalu Ustaz itulah pada ibu. Cakap lama aja lalu. Itulah sakit hati namanya. Nyo hati kalau sehat, kalau bermasalah nyo gelisah, itu ada hati sehat. Ibu kalau sehat hati ibu, bermasalah dengan Tuhan ibu gelisah. Bermasalah dengan manusia ibu gelisah, itu pasti hati ibu sehat. Tapi banyak masalah dengan orang lalu lama aja, banyak masalah aja Tuhan lalu lama aja, itu hati sakit. Tidak sehat nih. Ibu kalau cakap jurang gelisah, minta maaf, nyagi maaf, tenang tak? Karena ampunan itu menenangkan hati. Jiwa yang tenang itu jiwa yang dapat ampunan. Maka kalau dia tidak dapat ampunan, dia tidak tenang, tidak boleh pulang tuh. Karena memang begini, Baby. Ampunan itu menenangkan hati. Itu kenapa setiap amal saleh menenangkan hati. Ibu habis salat tarawih tenang tak hatinya? Tenang. Ibu kalau tidak salat, apalagi belum salat wajib, gelisah. Kenapa ibu tenang habis salat? Kata Allah, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dalam surat Hud 114. Salat kebaikan otomatis menghapus dosa. Ibu salat Isya tadi, dosa dari maghrib hilang. Ibu salat subuh nanti, dosa dari Isya hilang. Setiap hari begitu. Itu makanya habis salat hati kita tenang. Kenapa? Jiwa yang tenang itu yang dapat ampunan. Dan salat ibadah pengampunan. Bapak Ibu puasa, waktu berbuka tadi apa perasaan ibu waktu berbuka? Tenang. Karena hari itu ibu diampuni dosa ibu. Besok malam takbir tenang tak? Bahagia karena ibu diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tenang kalau habis masuk. Ibu bapak sedekah. Sedekah itu menenangkan hati. Iya. Nanti baca di surat At-Taubah 103. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Setiap sedekah yang dikeluarkan itu membersihkan jiwa. Sebab ibu kalau sudah bersedekah kok lapang terasa hati. Makanya ibu yang rajin bersedekah, pak yang rajin bersedekah kok nampak cerah wajahnya, lapang hati. Apa yang sempili biasanya kanyangnya bakarui itu. Jadi kalau apa-apa bakarui kanyangnya itu ada sempili.
Bo orang kikir tu ibu bosojo dak dikurangi, duitnya sasak. Itu makanya wailun likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa adada. Orang yang menimbun harta itu biasanya duitnya takut cameh. Itu tanda orang kikir. Ibu pada mau lalu atau madam mungkin kikir. Ibu takut ke diambil orang, takut ke dimanja orang dia. Orang kalau tidak kikir, kalau diciduk orang, ciduklah dapat. Yang diciduk orang itu sedekah yang paling hebat. Bakok sedekah yang paling hebat, satu, ngepejakui langsung. Dan kalau diciduk orang, dijakui langsung. Tidak payah nyari orang oleh. Yang kedua, yang paling rancak, yang ambil beko teman itu. Yang ketiga, paling banyak coba beko teman itu. Maka yang diciduk itu sedekah yang paling hebat itu kalau orang nak kikir. Kalau orang kikir, takut camih. Maka orang kikir itu hidupnya tidak tenang, takut. Karena ibu nonton film SpongeBob, ada Tuan Crab namanya. Tuan Crab itu kayu ibu, cuma hidupnya tidak tenang. Dia punya restoran namanya Krabby Patty. Nah itu. Pelanggannya banyak ibu. Cuma hidupnya gelisah karena ada pelanggan yang menciduk resep secara jual. Enak. Dak mau lalu Tuan Crab itu ibu. Bakal itu kikir. Pelangton kok aku mencilo, kagak tak bagi jinyo. Nyo ke ambil restoran, ya. Awak tak mau membagi resep jinyo. Kok dibagi resep, kok ambil rumah makan, aku resep nyobek lah. Nama Tuan Crab. Cuma Tuan Crab kok tak mau berbagi, maka hidupnya tak tenang. Digadu tahu di pelangton, tak tahu. Orang kikir pun tak tenang. Nyo berdua nama rasa itu bang Squidward je. Bagus Squidward kau merasai karena dengki Squidward kau dengki kerajaan ibu dengki je. Orang dengki orang kikir sama susahnya. Yang bahagia tu SpongeBob sama Patrick. Dah ada susah, dah ada camih, dah diagi gaji dah lah, dipotong gaji potong lah, kau kada ambil lah, tak ada masalah. Maka orang kalau tak kikir, tak dengki, hidupnya nyaman dimanapun berada. Tahu tak? Orang kikir itu susah. Sampai ke akhirat orang kikir itu susah. Makanya nanti ibu baca di surah At-Taubah 34, 35. Orang kikir itu ada bonus azab. Fabashirhum bi'azabin alim. Ada bonus azab. Apa bonusnya? Orang kikir itu nanti dikumpulkan harta yang dikumpulkan itu diubah jadi besi semua. Lalu dibakar dalam jahanam. Setelah menyala itu besi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya. Nanti ibu coba di rumah cari paku cik, bakar di kompor, lah nyalo lakian ke badan. Kok kamu coba je? Itu untuk siapa? Allazina yaknizuna zahab wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang hanya menumpuk-numpuk harta dan tidak menginfakkannya. Itu orang kikir tu ibu. Itu pula lah alasan pernah saya sampaikan kenapa Hindun ketika mengadu ke Nabi bahwa suaminya Abu Sufyan itu kikir magi belanjo sangene, udahlah sangene magi belanjo jo serenge lo orang rumah. Kan doa pak itu tu magi belanjo seketik tu menyerenge lo. Maka kata Nabi ke Hindun, Fuzi mayakfik, engkau ambil saja, jangan beritahu dia. Nah, itu yang menciluk tadi itu. Jadi kalau ibu dapat suami itu, Abu Sufyan itu, ambil salah lain. Nah, ada dosa. Karena itu memaksa dia bersedekah. Ini sedekah ke ibu wajib. Sedekah yang paling tinggi nilainya ke istri. Nabi ditanya, ya Rasulullah, indi dananir, saya punya uang nih banyak. Kepada siapa saya bersedekah? Kata Nabi, ibda biman ta'ul. Sedekah pertama itu ke istri. Sedekah yang paling gadang itu ke orang rumah. Kalau apa kodakmu bersedekah ke ibu, paso, ambillah. Telengahnya elo. Tidak berdosa tidak, karena harta suami, harta istri. Bagaimana pula berdosa ibu mengambil punya ibu itu, ambil salah lain.
Dia gadang-gadang mana? Oh, gadang mana nampak indangnya bang. Ambil ketek-ketek tapi acok. Itu kok kayo. Kok lah pensiun anggar cilok leng. Remote lah waduh. Jadi orang kikir itu tidak dapat pengampunan. Itu makok gelisah hidupnya tuh. Setiap sedekah mengampuni dosa. Makok lapang hati. Bapak Ibu duduk pada pengajian kini kan? Tidak bahagia terasa. Tidak lapang hati terasa. Karena dosa ibu diampuni. Wazakirin Allah kasiran wazakiran a'adallahu lahum maghfiratan. Nanti baca di Al-Ahzab 35. Di bagian ujung ayat itu. Siapa yang berada di tempat-tempat zikir, laki perempuan, diampuni dosanya oleh Allah. Itu makanya ibu kalau duduk di pengajian itu lapang perasaan. Kenapa? Ibu diampuni dosa ibu. Itu makanya ibu banyak takaluk dengan ceramah. Orang lalu dengan ceramah kok tanda hatinya tanang. Tidak beda. Kalau gelisah tak gelisahnya lalu percaya oleh kamu. Ada orang di rumah payah lalu ibu lah dari spring bed lah mati lampu di AC baputa-puta. Payah ke masaji dengan ceramah menyanda saya ketonggaknya. Sakancang ku Ustaz mari hari lalu. Tak sembarang orang itu ibu. Orang lalu mendengar ceramah tu orang pilihan tu. Orang-orang yang sudah dipilih Allah tu. Ya tandu hati dah tangan kalau duduk dengan ceramah tak kalau tu nak madoso itu. Apalagi kok laba karuh laba rasi mana tu. Nunggu mati surga langsung berkaya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah dapat ampunan, hati tenang, pasti itu. Ya. Begini, Nabi Muhammad meninggal usia 61 tahun. Ya, 63 itu hitungan Qamariyah. Karena orang Arab hitungannya Qamariyah, ada Samsiah. Samsiah itu menurut Romawi. Karena Samsiah dan Qamariyah itu beda 11 hari per tahun. Qamariyah itu harinya lebih sedikit. Ya, 354 setahun. Samsiah 365 setahun. Setiap 30 tahun terjadi beda setahun. Jadi kalau 60 tahun beda 2 tahun. Maka Nabi 63 Qamariyah, 61 Samsiahnya. Nabi ketika penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah, usia Nabi 59 tahun. Ketika penaklukan kota Makkah turun surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu ayat khusus perintah Allah ke Nabi Muhammad untuk segera istighfar. Di usia 59 tahun. Turun ayat istighfar. Kenapa? Kalau engkau sudah lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, kata Allah, engkau akan segera pulang karena tugasmu selesai. Karena kan tugasmu ngajak. Sekarang orang sudah datang afwaja, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk dalam agama Allah sudah berbondong-bondong. Apalagi tugasmu selesai. Karena tugasmu selesai, engkau akan saya pulangkan. Maka bersihkan dirimu dulu dengan istighfar. Maka sejak ayat itu turun, kata Nabi, setiap hari istighfar saya tidak kurang 70 kali setiap hari. Ibu bapak yang lah 59 buat 2 tahun ya. Oh, yang lah 70 menunggu hari itu udah kelamu. Yang 59 karena dunia ini permainan. Dan setiap permainan ada limit waktu. Main bola 90 menit itu normal. Ada tambahan mungkin menit tambahannya. Extra time namanya. Tak lama oleh tak. Permainan tidak ada yang tidak ada limit. Dunia ini ada limitnya. Dan limit kita 60. Baina sittin wa sab'in.
Itu kenapa Nabi Muhammad usia 59 disuruh istighfar oleh Allah. Karena engkau akan segera kembali dalam waktu dekat. 2 tahun setelah ayat itu turun, Nabi meninggal dunia. Makanya yang lain 59, 60 apa? Dia mau tahu-tahu je deh. Kau makin pensiun makin mau tahu. Ya. Kau banyak istighfar lah. Kalau 70 kali sehari cicil kan. Sudah subuh 20, sudah maisa zuhur 20 sampai 5, 100 ikut tu. Tidak payah mana. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu 20 kali seminggu itu ikut tu. Ibu pulang dari masjid ke rumah aku tu bisa agak 100 ikut tu. Kau nak mau tahu itu panjang jalan tu. Ya. Istighfar lah. Macam jalan tu istighfar. Tapi ibu jangan kelabian loh. Oh sedang istighfar di jalan kok disapu orang, ayo dia. Bu, yuk. Jangan ibu, bu. Pokoknya ibu etong lah sehari itu 100. Begitu. Ibu-ibu coba lah ya bapak ibu yang lah umur 65, yang lah 65 tahun kata umurnya. Kok basobok kawan sama sekolah dulu. Apa tanya ibu basobok ke kawan tu? Si anu ni duit dia itu lah mati tu innalillah. Itu pertanyaannya. Artinya ibu lah sadar kalau si ibu dah kelama oleh itu masuk pertanyaan si anu ni duit dia lain. Maka dia umur 59, 60 kau lariskan kau. Itu maka ibu umur 50-an, 60 kau. Dua dicabut nikmat oleh Allah tu. Satu nikmat makan tu maka gigi tangga tu. Gigi apa ibu tangga tu supaya dia makan tu lain. Lepas saya dimakan mah bubur saya punya ada itu duduk tu semayang leh. Iku umur 60 kuliner tu leh. Nak lama makan itu. Tu maka dicabut gigi tu itu mah. Ya. Supaya nikmat makan kurang nilai. Kau kalau lama aja makan, lalu lama aja tu maka nikmat lalu dikurangi. Makanya bapak ibu yang umur 60 kok tak tengah malam untuk sebantar jago. Ya dak. Lah tipis lalu ibu nak. Kalau nak muda-muda model-model kok ada nenek-nenek kok lalu ibu gampu 10 skala dan jago kan ya betul lah. Dak jago kampung adab je no. Ibu mancing saya berjalan tak jago itu. Allah sudah mencabut nikmat lalu. Kenapa? Kata Allah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Karena Allah menunggu istighfarmu di waktu sahur itu. Karena engkau akan segera kembali kepada Allah. Itu makanya baru segera istighfar deh. Ya. Itu kadang-kadang ibu tak pilih tampik mota. Itu kan ceramah orang mota. Istighfar banyak leh. Ya toh. Ya, tak mota. Itu kadang apa-apa aduh bagaimana? Nak pensiun. Tak pengajian yang cari ngobek posko domino. Pagi dia tiba di posko tu telefon kawan langsung, kurang cik amari dah. Apa yang latu tu duduk di masjid kok banyak lek kuah. Dia sikut lampetnya lek. Mak lampetnya lek. Kafe ke kafe aja lah. Ke kafe boleh kok. Wah, memang bapak ibu kalau di kafe kok dah tampil bapak ibu lah. Nah, makanya di kafe itu kan jadi tak bantu orang di kafe rancak-rancak ya. Rancak, licin, bakilik, wangi pun parfum dah betul. Nggak pengajian, mau rason dia banyak. Rason, balsem, angin, fresker, lemo malah sulasui, paku ada apa? Ayo dah lapu-lapu itu kabar ni. Memang sikut sampai ibu di situ dah sikut. Nah gitu ya. Nah yang keempat. Bapak ibu kenapa harus segera dapat ampunan? Bapak ibu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bila engkau sudah dapat ampunan, sorga menanti. Wajar Bapak Ibu kata Nabi tidak akan masuk sorga orang dengan amalnya.
Tidak ada orang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak akan cukup amal kita mengantarkan kita ke surga. Kecuali illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali hanya dengan ampunan dan rahmat Allah. Itu kenapa sifat Allah bergabung Ghafurur Rahim. Begitu ibu bapak dapat ampunan Allah 70 tahun bermaksiat, astagfirullah, mati surga. Kenapa? Kata maghfirah selalu dibarengi dengan surga. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Itulah rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Ibu bapak jangan khawatir, bapak ibu, dosa saya Ustaz di masa lalu banyak sekali. Ibadah tidak, dosa tak tanggung banyaknya. Sekarang lah pensiun dan baru sadar. Bapak ibu yang dihitung Allah sekarang. Makanya kata Allah, coba baca Az-Zariyat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surga itu disediakan Allah untuk siapa? Wa bil asharihum yastaghfirun, yang banyak beristighfar menjelang waktu sahur. Berarti dia banyak dosa. Istighfar. Bapak Ibu, jangan pernah melewatkan waktu sahur. Pesan saya. Mulai hari ini Bapak setel alarm HP-nya jam 4 paling lambat bangun. Jangan azan baru bangun. Kenapa? Bapak melewati waktu ke surga, sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nabi Allah berkata, siapa di antara hambaku yang datang berdoa saya jawab, yang datang meminta saya beri, yang minta ampun saya ampuni. Kapan? Wabil ashar, di waktu sahur. Kalau bisa Bapak Ibu, sudah sahur jangan dimoto ke masjid deh. Istighfar di masjid deh. Kok di rumah aja kok apa pacik itu teman. Ya. Supaya Bapak Ibu mendapatkan waktu yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah. Apa waktu terbaik? Bil ashar. Allah sebut begitu di Az-Zariyat 18. Di waktu sahur perbanyaklah istighfar. Pokoknya apa-apa lah pensiun kok. Jago lah menjalang azan. Ada ibu-ibu kok curhat jamaah ambok kan Ustaz. Suami ambok tak Masya Allah. Lah pensiun jago subuh kok payah. Ya. Lah pensiun jago subuh payah tu dapat akal. Kalau kasih kecil orang kampung ambok tu lah garam dan baudik. Amun. Ya. Tapi kadang anehnya manusia apa Ibu? Kalau untung dunia di kampung apa kalau lah musim durian, itu jam 3 munyen durian di ladang Ibu, jatuh durian jam 3 nyolala durian tu mah. Dimuncung harimau nyelo itu tu. Hebat Ibu. Pada durian cieknya jam 3 jatuh durian pun sampai jatuh je ke muncung harimau tu. Ini surga yang dijanjikan. Oh, tak mampu. Itu makanya yang paling rancak memang menjaga orang mandan tu yo musim durian. Aku pernah baca itu nak, itu kan. Ada apa-apa lah menjelang subuh dia jago ni istrinya, dah jago dah, nanti subuhan. Yo sekolah, lo. Lah ngaji orang dah jago dah lah ngajian. Yo sekolah, lo. Lampiazan dah jago lampiazan yo sekolah. Dia jatuh durian ladang ke rumah itu. Melantung dah durian jatuh dah mabuk langsung. Mabuk langsung. Jatuh cik lai ibu, melantung cik lai. Kan kecil si dua jatuh dah. Dua di kau buka pandoran tantuk sama kayak tong dia. Jadi yang kedua kau ke pandor tantuk ke pintu. Kecil orang rumahnya durian tu jatuh. Dua di kau buka pandoran tantuk kayak tong dia. Nah, jadi menjaga orang itu musim durian dan rencana. Ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin ke surga, di waktu sahur itu perbanyaklah istighfar ya. Jadi Bapak Ibu istighfar apa? Ampunan ini ada 3 jalan dapatnya. 1 lewat amal saleh yang tadi saya sebutkan.
Salatkah, puasakah, sedekahkah, hajikah, umrahkah, ta'limkah, semuanya innal hasanat yudhibnas saja. Dua lewat istighfar. Sudah suruh istighfar tadi itu. Wastaghfir. Yang ketiga, andai Bapak Ibu amal salehnya kurang, andai istighfarnya kurang, masih bisa dapat ampunan. Bagaimana caranya? Pintu terakhirnya agak berat. Pintu musibah nih. Lihat nanti surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali karena dosa yang kau perbuat, dan dengan cara musibah itu Allah hendak memotong dosa-dosamu. Itu kata Allah di surat Asy-Syura ayat 30. Musibah itu cara pemotongan dosa. Ibu amalnya sedikit, istighfarnya kurang, Allah ingin Bapak Ibu selamat di akhirat, dan ingin bermasalah di akhirat. Sudah dikasih penyakit deh. Maka Bapak Ibu kok acuk sakit di hari tua tuh, itu dosa banyak. Allah ingin hapus ke penyakit itu. Ya, percaya Bapak Ibu kamu. Ibu-ibu apa-apa yang banyak sakit kini gua bersyukurlah. Itu dosa dipotong banyak, dikurangi. Yang tak pernah sakit, mungkin dua, mungkin banyak mana dosanya, ya kan? Atau mungkin tak berdosa lain, jadi gitu dong. Tapi kalau dikasih musibah, itu cara pengampunan. Makanya ibu-ibu dah tua dah banyak penyakitnya. Lutut sakit, pinggang sakit, paru sakit, dah itu. Maka pasal acuk banyak penyakit, dosa itu banyak. Allah tidak ingin mempersoalkan dikasih penyakit itu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, aduh orang saleh, ahli ibadah, payah mati. Ya dong. Jangan salah sangka Bapak Ibu tuh, Pak. Percuma saya ke Mas Haji, itu apa tuh ke Mas Haji, itu payah matinya. Dia akan masuk surga dan dia pernah berdosa, cara menutup dosanya dipayahkan matinya. Ada orang tak pernah beribadah, dosa banyak, basin saya mati langsung ibu. Rancak apa tuh basin saya mati? Enggak ibu. Dia masuk neraka tuh. Tapi pernah punya kebaikan, dibalas di dunia, mudah matinya. Makanya musibah itu pintu terakhir pengampunan. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau dikasih banyak penyakit, terimalah. Itu maka Nabi Ayub ketika sakit, dia hanya berkata, wa anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha penyayang ya Tuhan. Nabi Yunus ditelan ikan 40 hari, dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena itu cara pengampunan dosa. Nah, itulah kenapa alasannya kita tadi disuruh bersegera mendapat ampunan dari Allah. Satu, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Dua, karena kita tidak akan pernah selamat dari dosa. Tiga, kita tidak akan pernah bisa menghadap Allah kalau tidak mendapat ampunan. Yang keempat, sorga menanti kita jika ampunan sudah kita peroleh. Empat inilah kenapa kita disuruh bersegera mendapat ampunan Allah. Pas jam 10 kurang 10. Sesuai dengan perjanjian. Nah, begitulah dulu. Ada pertanyaan, Ibu? Bapak? Enggak ya? Itulah diri. Dia banyaknya mau tarik, sifat deh. Ya. Lagi adalah pensiun gua. Ya. Nah, untung Ibu ya dipanggil Allah dalam keadaan lidahnya sedang beristighfar. Begitu. Nah, yuk kok mota, yuk peralu-peralu deh. Jadi Ibu itu salah paham dari kemudian besok ngantuk sih Ibu. Ibu di rumah lebih ngolak Pak. Pak antuk sih boleh. Dia malah kecil banyak kok beristighfar itu melawan itu. Nak mau itu loh. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.